beberapa saudara, termasuk ibu angkat, ibu kandungnya dan satu anak angkat. Ya Pak, barangkali Pak Alfian lebih apa namanya lebih mendalam tentang saudara. Tapi di situ maksudnya untuk kita mencari tahu kenapa sampai di Kupang ini ada prosesing selingkuhan bersama dengan bakat itu, kemudian siapa yang membawanya. Nah, kita cari akarnya. Akarnya adalah terletak pada suatu peristiwa yang terjadi pada tahun 1850, yaitu kehadiran Bupati Amir dan Bupati Kupang akibat peristiwa Kolonial. Nah, ini asal muasal daripada suatu sistem budaya yang berkembang di air mata ini, sehingga sampai sekarang berumur 162 tahun kurang lebih. Alhamdulillah, para pewaris kita, yaitu turunan daripada Kirando Bintang atau kakeknya Sakban Bintang yang kebetulan pada waktu sebagai pemimpin umat, dia menerima kehadiran Bupati Amir di lingkungan ini bukan hanya sekedar menerima orangnya, tapi menerima juga tentang gagasan ide-ide yang bagus untuk kepentingan umat atau kemaslahatan umat pada waktu itu. Sehingga dari Amir sendiri telah melahirkan beberapa hal penting yang bersifat sosial kemasyarakatan, yaitu membangun adanya sistem pengelolaan sistem sosial kemasyarakatan dalam bentuk yaitu namanya Kampung Raja dan Kampung Teman. Kampung Raja ini terdiri daripada golongan atau orang-orang atau komunitas yang berasal dari luar, sedangkan Kampung Imam adalah terdiri daripada komunitas orang-orang yang dianggap sebagai asli di air mata. Tapi asli di air mata ini sekedar turunkan dari luar, yaitu dari Ketuan Solor. Akibat karena Solor pada waktu itu telah jatuh dari tangan Portugis kepada para Belanda. Sehingga untuk mengamankan diri mereka dari serangan-serangan ini, maka mereka berhijrah dari Solor masuk ke Kupang dan mendarat di Kupang dan bermukim di Kupang sampai dengan terakhir pindah ke air mata untuk kemudian membangun masjid pada tahun 1806. Itu dipimpin oleh Sakban bin Sana dan para rombongan. Sehingga beberapa tahun kemudian setelah masuk Amir dari Pangkal Pinang, akibat dibuang oleh Belanda itu sendiri, dengan sendirinya yang dimintakan pada waktu itu ialah kalau bisa dia ditempatkan di luar. Jadi jarak antara air mata dengan penjara Kota Kupang ini hanya sekitar, kalau 1 kilometer itu sudah terlalu jauh. Barangkali tadi waktu mulai masuk air mata 1 kilo, barangkali kita lihat itulah penjara tempat di mana Amir ditempatkan pada waktu itu. Atas, kalau minta tenang sedikit, ibu-ibu. Jadi dalam hal ini, karena Amir dalam hal ini adalah sebagai orang Muslim, dia diterima oleh Ali bin Belanda, kakek dari dia bin Amir, pada waktu itu untuk ditempatkan di Kampung Air Mata dengan untuk memenuhi permintaan Belanda, bahwa karena dia hanya orang Islam, jadi bagaimana kalau Amir ini kita tempatkan di Kampung Air Mata atas jaminan daripada Ali bin Belanda. Apa kata Ali bin Belanda? Kami umat Islam di Air Mata tidak mencampuri urusan perang antara Amir dan Belanda. Tetapi kalau sebagai sesama Muslim, wajib hukumnya untuk saya menerima kehadiran Amir, dan dalam hal ini saya jamin Amir tetap tinggal di Kampung Air Mata. Nah, ini sudah punya kisah dan perjalanan daripada Amir awal waktu menginjak kaki di Timur. Selanjutnya, bahwa Amir ditempatkan di Air Mata atas jaminan daripada Ali bin Belanda. Dijamin oleh Ali bin Belanda, tidak menutup kemungkinan untuk Belanda berpikir lebih jauh lagi. Dan jangan sampai Amir ditempatkan di Air Mata, kemudian menyatu dengan masyarakat Muslim Air Mata, akan membuat suasana menjadi tambah tidak nyaman bagi Belanda.
Oleh karena itu Belanda tidak kehilangan akal, dia mendatangkan orang-orang Rote, mendatangkan orang Sabu dan membina orang Timur untuk ikut mengambil bagian secara aktif untuk mengawasi atau mengamat-amati gerak-gerik daripada Amir dan bagaimana suasana umat Islam di dalam lingkungan air mata pada waktu itu. Untuk penjagaan ring 1 menjaga Amir secara langsung dan umat Islam, maka ditempatkan orang Rote. Lebih jauh tentang sikap karakter dan pola hidup daripada orang Rote, mungkin itu ada dalam cerita yang lain. Tetapi yang jelas, oleh karena itu, di hadapan kita, kalau kita memandang ke bawah, ada rumah 1, 2, 3, itulah batas namanya pagar permana. Jadi sampai saat ini, sampai detik ini, itu masih tetap disebutkan pagar permana. Jadi termano dalam hari ini adalah termano dalam bahasa istilah termano itu memberikan kesan orang Rote. Jadi orang Rote ditempatkan di posisi itu untuk menjaga gerak-gerik daripada Amir setelah ditempatkan di air mata dari Ali bin Bilal. Nah, sekarang jarak antara pagar terbang dengan tempat tinggal Amir, barangkali bisa kita lihat di samping masjid, nanti ada rumah tua. Itu yang sampai sekarang ini masih tetap kita jaga, kita pelihara sebagai bagian yang tidak terlepas daripada situs sejarah yang telah terjadi pada waktu 162 tahun yang lalu, di mana disitulah tempat tinggal Amir dan beberapa saudara-saudara. Nah, setelah kita lepas daripada pagar permana, ada namanya pagar Sabu. Pagar Sabu itu dimulai dari memasuk di kawasan air mata itu sudah namanya pagar Sabu. Jadi jembatan yang di sini disebut jembatan Selang, kemudian kita lewati beberapa meter kemudian, di seberang kali itu ada penjara. Ada bangunan penjara yang sampai sekarang masih ada, itu yang dinamakan daerah pagar Sabu. Dari sini kita bisa lihat ada situs yang berbekal seperti pagar-pagar batu, itulah dinamakan daerah pagar Sabu. Jadi antara pagar Sabu dengan pagar Permano itu kurang lebih sekitar 100 meter. Setelah kita abut dari masjid, kita di atas ke ujung daripada jalan air mata ini, itu baru dinamakan pagar Taibino. Itu terdiri daripada suku Timur yang ada sementara yang mengklaim bahwa itu adalah warga Tenor yang sudah menjamin Amir sebagai salah satu tokoh figur yang dijamin oleh mereka. Tapi itu sudah kita tidak pedulikan. Dalam sejarah, dalam catatan, di dalam tuturan para leluhur atau yang bertulis yang tua-tua di Pagar Mata tidak pernah menyebutkan hal seperti itu. Semata-mata Belanda menetapkan orang Taibino itu adalah untuk juga membantu menjaga kembali orang Islam, menjaga kembali orang Rote dan menjaga kembali orang Sabu. Ada gejala-gejala apa itu perlu dilaporkan kepada Belanda. Begitu pula orang Rote ditempatkan sini di dalam kedudukan sebagai pagar Permano, menjaga orang Islam dalam hal ini dan gerak-gerik daripada Amir. Kemudian ditempatkan orang Sabu juga untuk kemudian menjaga gerak-gerik daripada orang Rote, orang Islam dan Amir itu sendiri. Jadi tiga hal inilah yang sekarang itu ada ring 1, ring 2, ring 3. Kami istilah sekarang. Jadi istilah ring pencegahan ring 1, ring 2 ini memang sudah terjadi pada 162 tahun yang lalu. Nah, ini artinya saya ulas kembali ini dalam hal yang berkaitan dengan sifat perjuangan daripada Amir yang dialami seperti itu. Kemudian yang berikut, tentu ada pertanyaan. Amir semasa dia ada di Kupang atau di air mata khususnya dan bertempat tinggal di samping masjid, itu kurang lebih sekitar 30-an tahun sebelum ini. Tentunya aktivitas sebagai manusia di dalam berinteraksi dengan masyarakat Muslim lokal, tentu ada hal-hal tertentu yang kita
pandang sebagai bagian daripada sisi perjuangan. Kalau minta maaf dong, kalau ibu-ibu diam sedikit dulu. Biar tangannya bergerak, tapi mulut agak sedikit di tutup. Jadi dalam kaitan ini, Bapak Profesor, Bapak ya, sebagai bahan masukan, ada hal-hal yang perlu kita renungkan kembali. Apa sih kegiatan daripada Amir semasa dia berada di kampung? Pertama, dia tinggal di samping masjid atas jaminan daripada Ali bin Bilal. Itu jaminan. Sehingga dia diberikan tempat untuk pondok di samping masjid. Bisa kita lihat bangunan itu sampai sekarang masih. Yang kedua, di dalam urusan sosial kemasyarakatan. Dalam urusan sosial kemasyarakatan, beliau mencanangkan satu program bagaimana membangun kekuatan Islam lewat dialog agama. Artinya, tradisi-tradisi yang beliau bawa dari daerah asal ingin diterapkan juga kepada saudara-saudara kaum muslimin di Kampung Air Mata, walaupun di dalam masjid dalam hal ini masih terjemah relatif sedikit. Tapi beliau sudah mampu untuk mengorganisir masa Islam pada waktu itu dengan membagi dua kelompok. Kelompok pertama dinamakan kelompok Kampung Raja. Kemudian yang kedua dinamakan kelompok Imam. Kalau kelompok Raja di sini itu terambil daripada orang-orang yang dianggap sebagai pendatang. Apakah dia orang Arab? Apakah dia orang Melayu? Apakah dia orang Jawa? Apakah dia orang Sulawesi? Kalau sepanjang dia masuk di Air Mata, itu dianggap sebagai pendatang. Nah, para pendatang ini setelah dibentuk, dia dikelompokkan masuk di dalam kelompok namanya Kampung Raja. Nah, Kampung Raja ini dipimpin oleh keturunan dari Badarudin. Kalau kita mau telusuri lebih jauh lagi, Badarudin ini ada juga keturunan dari Palembang, yang di sini disebut Oyang Tin atau kakek, istilahnya kakek. Oyang, kalau di sini lebih ya. Nah, jadi Oyang ini adalah yang dianggap yang paling tertua dan yang paling dianggap awal daripada satu terbentuknya satu keturunan. Itu Badarudin.